Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada dalam kajian ekonomi makro. Kita ambil salah satu peristiwa di Indonesia yaitu krisis ekonomi di tahun 1998. Di situ kita menemukan dari mulai Indonesia menghadapi krisis ekonomi, rupiah terdepresiasi, kemudian inflasi, kemudian Pak Harto pada waktu itu lengser. Ada begitu banyak reformasi di bidang politik, hukum tata negara, dan sebagainya. Tetapi termasuk juga banyak kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang terlalu tidak terlalu fatal awalnya, yaitu ada rentetan krisis yang dimulai dari Thailand, Filipina, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Dan akhirnya masuk ke Indonesia. Tetapi Indonesia adalah negara yang paling parah dalam dampaknya, dalam krisisnya. Ini ternyata bukan hanya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari pemerintahan. Indonesia secara internal pada waktu itu, tetapi juga masalah yang lebih besar lagi ditimbulkan oleh PBB dalam hal ini IMF yang sengaja ataupun tidak sengaja memang menciptakan krisis itu. Bagaimana analisisnya? Mari kita bahas sama-sama. Tahun 1997 Indonesia mulai krisis dan di tahun 1998 setahun kemudian Indonesia mulai menggeliat ke sana kemari karena nilai rupiah anjlok, kemudian daya beli masyarakat jatuh dan lain sebagainya. Ada PHK di mana-mana, krisis ekonominya pada waktu itu belum terlalu besar tetapi sangat mengganggu. Itu adalah yang sangat paling besar di era Orde Baru. Akhirnya pemerintah Indonesia mau tidak mau minta bantuan pada IMF dan negara-negara yang lain. IMF tentu saja setuju datang ke Indonesia, negara-negara yang lain mencari kesempatan, termasuk Jepang dan Singapura itu berlomba-lomba untuk ngasih tawaran kepada Indonesia pinjaman lunak. Itu katanya. Ada yang 3M, 5M, dan seterusnya. Tetapi fokus kita adalah pada IMF. Ketika IMF datang kepada Indonesia, IMF langsung mendiagnosis bahwa masalah di Indonesia itu adalah goncangan ekonomi skala sedang karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi di Indonesia. Diagnosisnya seperti itu. Uniknya, diagnosis itu hanya disampaikan setelah 2 minggu mereka datang ke Indonesia. Jadi, pongas sekali mereka itu. Nah, usut punya usut, ternyata mereka mendiagnosis itu bukan gara-gara karena mereka melakukan penelitian terhadap krisis di Indonesia, tetapi gara-gara itulah obatnya yang selalu mereka tawarkan ke negara-negara yang membutuhkan. Setiap ada krisis, obatnya mereka sudah ada di otak. Jadi mereka dengan atau tanpa diagnosis sekalipun mereka memang sudah memiliki obatnya. Obatnya itu apa? Obatnya adalah neoliberalisme. Jadi IMF pada waktu itu tidak sebaik IMF sekarang. Mereka pada waktu itu syarat sekali dengan kepentingan. Sama sih sekarang juga, tapi pada waktu itu syarat kepentingannya sangat kentara. Jadi Baraya, kalau mau dihubung-hubungkan, mungkin IMF zaman dulu itu sama seperti Partai Republiknya Amerika. Gitu. Jadi mereka itu fanatik, textbook pada masalah-masalah ekonomi yang neoliberal atau yang liberal, makanya pada waktu datang ke Indonesia, maka obat yang ditawarkan itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu satu, menjual BUMN, swastanisasi, privatisasi, pokoknya semua yang jadi aset negara itu tidak boleh dikuasai oleh negara, harus diswastakan gitu. Jadi Indonesia punya undang-undang khusus ya. Ini yang pasal 33 itu semuanya harus dicabut. Berarti subsidi harus dicabut,
monopoli Bulog dan atau misalkan PLN atau yang semacam itu yang menyangkut orang hidup banyak tidak boleh dimonopoli negara. Semuanya sampai harus diswastanisasikan semuanya. Kemudian buat BPPN Indonesia harus melaksanakan pasar bebas dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kalau ada krisis maka jawabannya itu dikembalikan pada impossible hand. Kalau ada krisis maka Indonesia harus diswastakan. Harus menerapkan liberalisme. Jangan sampai ada subsidi dan seterusnya. Obat IMF obat IMF itu selalu sama di mana-mana, selalu sama. Ini masalahnya. Indonesia pada waktu itu sedang krisis. Semestinya krisis itu dihadapi pada ini krisis penyebabnya apa, skalanya bagaimana, dampaknya bagaimana, dan seterusnya. Analisis maka ditemukan obatnya, tetapi IMF tidak. IMF jawabannya textbook gitu. Jadi anak kuliah S1 ekonomi aja pasti ngerti bahwa mereka itu benar-benar bikin sebuah kebijakan malpraktek gara-gara mereka tidak mau diagnosis karena mereka fanatik pada satu ekonomi aliran tertentu. Dan akibatnya apa? Ya dia ngasih ke Indonesia 23 miliar. Begitu, miliar dolar. Ya, tapi setelah itu dampaknya apa? Luar biasa, kredit macet perbankan di Indonesia mencapai 48%. Ekonomi Indonesia minus sampai 13%. Investasi juga minus sampai 33%. Dan dalam waktu 2 minggu Indonesia dapat tambahan yang total utangnya sampai 80 miliar dolar gitu. Jadi ketika mereka datang bukan menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Ya coba aja ini pikirkan. Dalam kajian ekonomi yang standar, Indonesia pada waktu itu membutuhkan dana yang sangat besar untuk mengajukan nilai mata uang, tetapi yang mereka ajukan adalah Indonesia harus melakukan swastanisasi dan sebagainya, termasuk juga Indonesia itu dipaksa untuk menutup bank-bank yang dianggap bermasalah. Bukannya diobatin, tapi malah dibubarkan. Jadi ada beberapa bank di Indonesia pada waktu itu 13 gitu. Mereka sebenarnya bilang lebih banyak lagi, tapi Indonesia cuma bisa tutup kalau nggak salah 13 bank kalau nggak salah. Nah dampaknya mereka nggak berpikir kalau bank itu ditutup, maka rakyat Indonesia, pengusaha-pengusaha dan sebagainya itu tidak lagi percaya. Akhirnya mereka sedot dana besar-besaran. Indonesia sedang butuh duit, seharusnya BUMN itu diberdayakan untuk menjedot uang dari masyarakat, dari rakyat, duitnya itu diperbanyak biar tidak inflasi di situ dan pemerintah bisa menggunakannya, tetapi yang terjadi adalah BUMN-nya diswastanisasi, kemudian bank-banknya ditutup, sehingga rakyat yang punya uang itu buru-buru mengambil uangnya dari bank. Akibatnya apa? Krisis kepercayaan terhadap ekonomi di Indonesia. Swasta-swasta kalangan besar itu memindahkan kekayaannya, aset-asetnya dari Indonesia ke luar negeri. Karena bank-bank di Indonesia tutup, ya wajarlah. Mereka seperti itu. Nah, IMF gak mikir soal itu. Gitu. Jadi dana Indonesia yang seharusnya terkumpul dengan banyaknya BUMN itu harusnya dimanfaatkan menarik uang dari rakyat. Malah dilepas, diubarkan, diswastanisasi, ditutup, dan sebagainya. Sehingga uang-uang menyebar kemana-mana gitu. Dan akhirnya dampak buruknya apa? Kita jadi ketergantungan pada IMF. Bara bayangkan, pada waktu itu Indonesia adalah satu-satunya negara yang minta bantuan dana pada IMF dan minta nasihat pada IMF. Dan dampaknya adalah Indonesia satu-satunya negara yang krisis ekonominya paling besar, paling lama, paling awet, dan berdampak paling signifikan terhadap semua dimensi di Indonesia. Sosial kita hancur, hukum kita hancur, dan lain sebagainya. Dan ini IMF sadisnya tahu kondisi ini tetapi malah menjadikan Indonesia sebagai alat untuk
Trying error Menko lagi sejak saat itu sampai beberapa tahun kemudian mereka langsung bikin 26 kebijakan yang ganti-ganti, yang inkonsisten. Jadi Indonesia itu sudah sakit di uji coba obat ini, obat itu sampai 26 kali. Kacau sekali. Makanya akhirnya banyak orang yang berpikir bahwa Indonesia itu bisa diselesaikan masalahnya. Makanya muncul sebuah konspirasi bahwa IMF tahu masalahnya, tahu obatnya, tetapi mereka menolak memberikan obat karena ini adalah kesempatan untuk menjajah Indonesia. Pak Harto itu adalah presiden yang tidak disukai oleh Washington, Amerika Serikat. Khususnya di akhir-akhir, karena Pak Harto itu telah mengkhianati oligarki orang Amerika Serikat dan Barat, kemudian menciptakan oligarkinya sendiri di Indonesia. Ini menghantam penjajahan orang-orang Barat ke Indonesia. Jadi biasanya mereka bikin oligarki di Indonesia dapat untung yang sangat luar biasa. Tapi kemudian Pak Harto itu kan sejak tahun 90-an kan memang kebijakan ekonominya ganti, jadi lebih mandiri. Jadi ini itu dibikin sendiri. Bahkan Indonesia bertekad untuk menjadi negara industri Indonesia. Indonesia udah bikin pesawat terbang, bikin mobil, bikin kapal laut, dan lain sebagainya. Nah, ada konspirasi yang menyebut bahwa negara-negara barat itu khawatir sekali dengan kemajuan teknologi di Indonesia. Kalau Indonesia maju, Jepang maju, udah Jepang udah maju, Korea sudah maju pada waktu itu, ya kalau ditambah Indonesia juga maju, maka mereka akan kehilangan pangsa pasar. Bayangkan Mbak Raya, begini, Indonesia itu miskin, sumber daya alam manusianya tidak terlalu baik, kemudian teknologinya tidak terlalu baik, dan sebagainya. Tapi Indonesia bisa hidup makmur karena sumber daya alam yang melimpah, sedangkan negara barat sebaliknya. Sumber daya alamnya tidak ada, tetapi mereka mempunyai sumber daya manusia yang hebat-hebat gitu. Nah, bayangkan kalau di Indonesia jadi negara maju, Indonesia tidak akan ketergantungan lagi sama negara lain. Maka ada konspirasi yang menyebut bahwa IMF sengaja datang ke Indonesia bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menghancurkan Indonesia agar Indonesia gagal maju. Maka salah satu sasaran IMF yang diberikan pada Indonesia adalah itu industri dirgantara Indonesia dan industri besar di Indonesia itu harus dibubarkan. Itu harus ditutup. Indonesia dulu adalah salah satu negara paling kuat di Asia yang menciptakan pesawat terbang. Ada Pak Habibie pada waktu itu, dan waktu itu PT Dirgantara Indonesia sudah mempunyai 48.000 karyawan dan semuanya memiliki otak yang jenius, yang hebat, yang pada waktu itu memang udah kuat banget. Tapi pada waktu itu IMF langsung bilang tutup Dirgantara Indonesia, dan dampaknya apa? Pemecatan pada puluhan ribu orang itu, belasan ribu diantaranya datang kepada Pak Habibie. Akhirnya belasan ribu orang itu dikirim ke seluruh dunia untuk kerja demi kepentingan luar negeri. Ada yang bekerja untuk Boeing, ada yang di Thailand, Filipina, dan lainnya. Semuanya bekerja untuk teknologi canggih di negara luar. Indonesia pada waktu itu setidaknya kehilangan 16.000 karyawan, entah balik lagi atau enggak sekarang. Nah, konspirasi ini bukan hanya diajukan oleh satu orang. Pak Riza Ramli mengatakan bahwa Indonesia krisis itu disebabkan gara-gara IMF. Bukan hanya Pak Riza Ramli, kebanyakan ekonom-ekonom luar juga mengatakan seperti itu. Profesor Steve Hanke mengatakan krisis ekonomi di Indonesia sengaja dilakukan oleh IMF. Michael Camdeses, ia adalah pelaksana harian IMF, juga mengatakan hal yang sama. Dia juga mengatakan IMF kalau mau pada waktu itu bisa mengatasi krisis di Indonesia. Karena memang skalanya sedang, tapi mereka sengaja memperparah kondisi agar Pak Harto lengser. Kenapa Pak Harto lengser? Karena Pak Harto tidak disukai oleh Washington.
kata dia. Kemudian ada ekonom lain, Martin Miller, bahkan Perdana Menteri Australia pada waktu itu, Paul Keating, juga mengatakan bahwa Amerika sangat berkebutuhan membuka pasar bebas di Indonesia. Menjatuhkan Pak Harto membuat pasar bebas di Indonesia sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa di perdagangan. Setelah krisis itu berlalu, nah akibatnya apa? Memang setelah krisis ekonomi banyak proyek-proyek di seluruh Indonesia yang ditangani negara-negara barat. Di sisi lain, orang-orang cerdas di Indonesia malah keluar negeri untuk bekerja di luar sana. Ini adalah kesengajaan dari IMF, tapi ini adalah teori konspirasi. Jadi kita mempunyai dua pilihan, yaitu IMF itu bodoh sehingga mereka bukan hanya gagal mengatasi krisis di Indonesia, tetapi malah menghancurkan Indonesia. Pilihan kedua, IMF tidak bodoh, mereka tahu solusinya, tapi mereka sengaja menghancurkan Indonesia agar mereka dapat untung sebesar-besarnya dari perdagangan bebas di Indonesia sejak saat itu. Keniscayaan bahwa setiap negara keniscayaan bahwa setiap negara, setiap pihak di dunia sekarang ini memang sedang bersaing. Maka ketika satu negara sedang kropos, sedang hancur, biasanya negara lain memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Kita kritik IMF dan PBB dalam hal ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like-nya.